teman-teman, kembali lagi bersama aku, Devi Dargia. Selamat datang. Di video kali ini, saya akan membahas bagaimana film pencalin cahaya menggunakan unsur visual seperti bentuk, tekstur, warna hijau yang khas, prinsip yang balance, dan teknik kamera untuk memperkuat cerita tentang kekerasan, penyintas, dan tekanan sosial. Dan ini bukan analisis satu scene saja, tapi seluruh filmnya. Let's check it out. Oke, kita langsung ke 5W1H. Suryani, seorang mahasiswi yang dunianya hancur setelah fotonya tersebar tanpa izin. Perjalanan Sur mencari kebenaran sambil menghadapi stigma, kekuasaan, dan rasa takut. Berlatar di kehidupan kampus modern setelah pesta malam yang menjadi awal tragedi. Kampus, rumah Sur, ruang fotokopi, jalan malam, hingga belakang panggung kelompok teater. Film ini ingin membawa kita melihat dunia dari perspektif seorang penyintas, lengkap dengan ketidakadilan yang ia hadapi. Dengan bahasa visual yang sengaja dibuat gelap, sempit, hijau, lembab, dan penuh tekanan. Kita masuk ke yang pertama, unsur visual. Ini yang paling kuat. Penyalin cahaya menggunakan grading warna hijau kekuningan hampir di sepanjang film. Hijau yang dipakai bukan hijau segar, tapi hijau kusam, neon, bahkan kadang seperti racun. Efeknya adalah suasana yang terasa lembab, busuk, dan tidak nyaman. Warna ini menggambarkan dunia yang korup, penuh manipulasi, dan tidak aman bagi seorang penyintas. Hijau kuning ini juga membuat kulit karakter tampak pucat dan tidak sehat, seolah dunia itu sendiri sedang menekan mereka. Yang kedua, unsur visual, bentuk. Film ini sering memenjarakan karakter dalam bentuk-bentuk kotak seperti pintu, jendela, layar laptop, rak buku, dan dinding sempit. Visual kotak ini menciptakan perasaan bahwa semua tokoh sedang diawasi, dikurung, atau ditekan oleh struktur sosial yang lebih besar. Sur jarang terlihat berada di ruang yang luas. Selalu ada batas, garis, atau frame yang membatasi kebebasannya, dan itu mencerminkan kondisi emosionalnya. 3. Unsur visual, tekstur. Tekstur dalam film ini sangat terasa. Ada tekstur kertas yang kusut, fotokopi yang gelap dan buram, cat panggung teater yang terkelupas, hingga cahaya lampu neon yang keras dan tidak ramah. Tekstur ini memberi kesan dunia yang kasar, dunia yang tidak halus pada korban. Selain itu, tekstur visual membantu menunjukkan bagaimana bukti digital dan fisik bisa direproduksi, dimanipulasi, dan disalahgunakan. 4. Prinsip balance atau keseimbangan. Keseimbangan dalam komposisi film ini atau bisa dibilang asimetris. Suryani ditempatkan di pinggir frame, sementara ruang kosong di sisi lain dibiarkan menganga atau kosong. Ruang kosong itu berbicara banyak. Ia menciptakan rasa kesepian, ketidakberdayaan, dan ketimpanan kekuasaan. Baru menjelang akhir film, beberapa frame terasa lebih stabil ketika Suryani mulai berani menghadapi kebenaran, tapi ketidakseimbangannya tetap dominan. Oke, lanjut. Adapun teknik kamera, film ini memakai banyak close up untuk menangkap ketakutan dan keraguan Suryani sebagai aktor utama. Shot-shot handheld membuat dunia terasa goyah dan tidak stabil. Tracking shot digunakan untuk mengikuti langkah Sur, membuat penonton terasa ikut berjalan bersamanya. Kamera sering ditempatkan sedikit tinggi ketika Suryani
terlihat kecil dan rentan menggunakan high end, menegaskan posisi sosialnya yang sangat tertekan. Ada juga penggunaan low light dan shadow yang kuat, mempertegas tema rahasia dan kekuasaan yang berjalan di belakang layar. Dan untuk kesimpulan, maksud, motivasi, dan pengaruh itu semua, yakni teknik visual ini diciptakan untuk suatu tujuan, membuat kita merasa berada di dalam kepala surut. Film ingin membuat penonton merasakan tekanan yang sama, rasa tidak aman yang sama, dan kebingungan yang sama. Motivasinya adalah menegaskan bahwa kekerasan tidak berhenti satu malam saja, tetapi menjalar ke ruang publik, ruang pribadi, dan ruang visual tokoh utama. Pengaruhnya kuat karena penonton bukan hanya memahami cerita, tapi merasakan atmosfernya secara emosional. Jadi, kalau kalian mau nonton kembali Penyalin Cahaya, coba bertahan, coba perhatikan nuansa hijaunya, bentuk-bentuk kotak yang memenjarakan karakter, teksturnya yang sangat kasar, keseimbangan yang tidak nyaman, dan cara kamera bergerak. Kalian akan melihat betapa banyak pesan yang disampaikan lewat visual, bukan hanya dialog. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton pembahasan kali ini. Sampai jumpa di analisis berikutnya. Saya Devin dan pamit undur diri dan bye.